Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Oki Sausan, Khalifatunisa, Lili Safia, Tarisa Putri, Hilman Hatadi, dan Nixon Edgar ingin menjelaskan sedikit tentang kelompok formal dan non-formal, kelompok okupasional dan volunteer. Kelompok sosial yaitu adanya interaksi yang terjadi dari sekumpulan manusia yang memiliki kesadaran untuk hidup bersama. Adanya kelompok sosial ini dikarenakan tumbuhnya perasaan untuk saling berinteraksi. Kelompok formal adalah organisasi yang dibentuk secara sengaja. Di kelompok formal ini terdapat bagian-bagian yang diserahkan tugas dan tanggung khusus. Di setiap bagian mengerjakan tugasnya secara khusus untuk mencapai tujuan bersama. Di kelompok formal ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada kelompok tugas dan kedua ada kelompok komando. Ciri-ciri kelompok formal terdiri dari 6. Yang pertama, diatur oleh peraturan yang tegas dan mengikat. Yang kedua, semua anggota wajib mengenal dan memahami jelas peran dan kedudukan di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, mempunyai struktur keorganisasian yang tersusun secara baik. Yang keempat, terdapat kesatuan perintah. Yang kelima, mempunyai pembagian kerja yang jelas dan dapat dilaksanakan. Yang keenam, tergantung pada satu pimpinan. Contoh kelompok formal terdiri dari 4. Yang pertama, Palang Merah Indonesia atau PMI. Yang kedua, PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Yang ketiga, SOBSI atau bisa dikenal dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Yang keempat, yang terakhir ada SPI atau Serikat Petani Indonesia. Kelompok non-formal. Kelompok non-formal adalah organisasi yang dibentuk secara tidak sengaja, tidak diatur dengan peraturan yang jelas, serta tidak mempunyai struktur organisasi. Kelompok non-formal terbentuk disebabkan dari intensitas pertemuan yang terjadi berulang-ulang kali, di mana adanya pertemuan tersebut merupakan dasar yang utama dari terbentuknya kepentingan serta pengalaman yang sama. Ciri-ciri dari kelompok non-formal yaitu kelompok ini biasanya muncul akibat dari perkumpulan sekelompok orang yang mempunyai kebutuhan yang sejenis. Yang kedua, suatu kelompok yang tidak resmi. Yang ketiga, tanpa dibentuk struktur organisasi. Yang keempat, tidak diatur oleh peraturan resmi yang tegas, jelas, dan mengikat. Yang kelima, biasanya dibentuk karena pengalaman yang sama. Yang keenam, bertujuan pada kepentingan bersama. Yang ketujuh, terjalin karena adanya rasa loyalitas yang tinggi. Contoh-contoh dari kelompok non-formal ada kelompok klik, ada kelompok arisan, ada kelompok pengajian, ada rukun tetangga, dan terakhir kelompok petani. Ini sesuai gambar, ini ada gambar kayak perkumpulan suatu kelompok arisan dan sebelahnya kelompok pengajian. Kalau ini persamaan kelompok formal dan non formal. Persamaannya adalah mempunyai satu tujuan yang sama. Itu cuma satu. Kalau perbedaannya, formal didirikan dengan adanya perencanaan. Nah, kalau non formal ini terbentuk karena adanya faktor seperti intensitas dalam melakukan interaksi. Kelompok okupasional. Kelompok okupasional adalah kelompok yang muncul karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Ciri-ciri kelompok okupasional yaitu anggotanya memiliki pekerjaan yang sama atau sejenis dan besar peranannya di dalam mengarah kepribadian seseorang, terutama yang menjadi anggotanya. Contoh konkret kelompok okupasional: Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia,
Ikatan Pengusaha Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, dan Persatuan Guru Republik Indonesia. Kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan atensi dari masyarakat. Ciri-ciri kelompok volunteer: 1. Memiliki kepentingan yang sama. 2. Dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual tanpa mengganggu kepentingan masyarakat secara umum. Contoh konkret kelompok volunteer: Front Pembela Islam atau FPI. Nah, sekarang ada perbedaan kelompok okupasional dan volunteer. Persamaan ini sama-sama mempunyai satu tujuan, jadi nggak ada bedanya. Nah, kalau perbedaan, okupasional ini pada masyarakatnya itu heterogen, kalau volunteer pada masyarakatnya homogen. Nah, kalau okupasional lagi berdasarkan kepentingan sekunder, volunteer ini berdasarkan kepada kepentingan primer. Nah, okupasional ini juga memiliki pembagian kerja, enggak kayak volunteer yang enggak ada pembagian kerjanya.